Terungkap di dokumen Amerika Serikat, dana dan senjata untuk Papua. Banyak hal yang terungkap ketika dokumen Amerika Serikat yang baru-baru ini dideklasifikasi membuka ada bantuan dana dan senjata dari Amerika Serikat. Dana bantuan Amerika itu diberikan untuk melawan pasukan Indonesia yang dianggap melakukan kolonisasi di wilayah Tambang Gaya Raya itu. Dokumen Amerika Serikat ini dirilis setelah isu Papua Barat sempat menjadi perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada pekan lalu menegaskan bahwa para aktivis yang menghadiri pertemuan kemerdekaan pro-Papua di Vanuatu harus ditangkap saat kembali ke Indonesia. Seperti dilansir kantor berita AP, berkas tersebut di antara ribuan halaman kontak label diplomatik antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dari tahun 1960-an yang dideklarasikan awal tahun ini. Kala itu mengklaim bahwa ada penderitaan yang menyedihkan dari orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk merdeka namun butuh sumber keuangan atau peralatan militer untuk melawan Indonesia. Orang Papua juga bertekad untuk memiliki kemerdekaan namun sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang dibutuhkan untuk melawan pemerintah Indonesia. Apakah pemerintah Amerika Serikat bisa memberikan bantuan? Apakah Amerika dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk membantunya dan gerakannya? Ketua Komite Nasional Papua Barat mengatakan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat memainkan peran besar dalam penjajahan Papua Barat. Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen ini menunjukkan kepada dunia dan generasi sekarang bahwa Amerika Serikat dan Indonesia selalu saling membantu dalam menyembunyikan kebenaran selama ini. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu disandra KKB pimpinan Agionus Kegoya di Papua sejak 7 Februari silam dan hingga kini belum bisa dibebaskan. KKB adalah sebutan aparat terhadap misi organisasi Papua Merdeka. Yuda mengatakan operasi militer bisa saja digunakan untuk membebaskan pilot itu karena TNI memiliki prajurit dan peralatan yang mumpuni. Namun dia menyebut masyarakat akan jadi korban jika dilakukan operasi militer. Lantas, tiba-tiba terdengar kabar dari Selandia Baru yang mana meminta Indonesia untuk menghentikan penyergapan OPM. Lantas apa alasan Selandia meminta Indonesia untuk hal tersebut? Setelah ini kita bahas satu persatu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut aparat hampir mengepung Organisasi Papua Merdeka atau OPM pimpinan Egyanus Kegoya. Namun pengepungan itu urung terlaksana karena pemerintah Selandia Baru meminta Indonesia untuk tidak melakukan hal tersebut demi keselamatan pilot Mark Martin, pilot Susi Air yang disandra OPM. Saya katakanlah, loh saya sudah tahu loh tempatnya. Koordinat berapa seperti itu kamu sudah kita kepung sekarang. Tetapi begitu kita mau bergerak kan, pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan kami memohon tidak ada tindak kekerasan karena itu warga kami agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional. Ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam. Mahfud menegaskan aparat sudah mengetahui titik koordinat OPM pimpinan Egyanus Kegoya. Saat ini pemerintah sedang mencari cara agar penyelamatan sandera berlangsung mulus dan tidak menimbulkan masalah baru. Kalau internasional itu kita yang rugi Pak, oleh sebab itu kita masuk tangani, ditunggu saja mudah-mudahan ada penyelesaian. Terang dia. Lebih lanjut Mahfud pun menegaskan kasus penyanderaan pilot Susi Air tidak ada kaitannya dengan penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB maupun pembentukan daerah otonomi baru di OP Papua. Ia menyebut kelompok bersenjata Egyanus Kegoya sudah berulah sebelum dokumen Amerika Serikat ini dirilis setelah isu Papua Barat sempat menjadi perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada pekan lalu menegaskan bahwa para aktivis yang menghadiri pertemuan kemerdekaan pro-Papua di Vanuatu harus ditangkap saat kembali ke Indonesia. Seperti dilansir kantor berita AP, berkas tersebut di antara ribuan halaman kontak label diplomatik antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dari tahun 1960-an yang dideklarasikan awal tahun ini. Kala itu mengklaim bahwa ada penderitaan yang menyedihkan dari orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk merdeka namun butuh sumber keuangan atau peralatan militer untuk melawan Indonesia.
Orang Papua juga bertekad untuk memiliki kemerdekaan, namun sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang dibutuhkan untuk melawan pemerintah Indonesia. Apakah pemerintah Amerika Serikat bisa memberikan bantuan? Apakah Amerika dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk membantunya dan gerakannya? Ketua Komite Nasional Papua Barat mengatakan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat memainkan peran besar dalam penjajahan Papua Barat. Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen ini menunjukkan kepada dunia dan generasi sekarang bahwa Amerika Serikat dan Indonesia selalu saling membantu dalam menyembunyikan kebenaran selama ini.